Mbak Lila, ini dokumen kerjasama dari butik Bandung sudah dikirim balik. Semuanya sudah ditandatangani pihak dari sana. Tinggal menunggu approve dari Mbak saja untuk finalisasi minggu depan. Wah, cepet juga ya prosesnya. Padahal aku kira bakal molor sampai akhir bulan. Soalnya kemarin pas meeting online itu kayaknya mereka masih mikir-mikir banget. Mungkin karena mereka melihat angka penjualan kita yang naik 300% tahun ini, Mbak. Dan mana ada perusahaan yang mau menolak kerjasama dengan brand yang sedang naik daun kayak sekarang. 10 tahun, Din. 10 tahun loh aku ngerintis ini, dari jualan baju bekas di pasar malam, tidur cuma 3 jam sehari, makan mie instan, sampai sekarang punya 3 cabang. Nenek Mbak pasti bangga sekali melihat Mbak yang sekarang. Oh iya, tadi pagi saya mampir ke rumah nenek untuk membawakannya bubur. Beliau menitip salam, katanya beliau merindukan Mbak. Oke Dedin, nanti aku kesana sekalian bawain obat darah tingginya. Kamu tahu kan Din, cuma nenek satu-satunya keluarga yang aku punya di dunia ini. Permisi, saya mau cari pemilik butik ini. Namanya Lila Anggreni. Katanya ini butik yang lagi viral di media sosial itu. Bener nggak ya? Loh, ibu siapa ya? Ya ampun, Lila, anakku sayang. Ini ibu, nak. Ini ibu kandung kamu yang dulu pergi waktu kamu masih kecil. Astaga, kamu udah cantik ya sekarang. Persis kayak ibu waktu muda dulu. Maaf Bu, saya rasa ibu salah orang. Ibu saya udah lama meninggal. Dan seenggaknya itulah yang nenek saya bilang sejak saya kecil. Ibu kamu nggak meninggal, nak. Nenek kamu itu bohong sama kamu. Ibu nggak pernah mati. Ibu cuma pergi merantau ke Malaysia buat cari nafkah. Dan sekarang ibu pulang, nak, buat ketemu kamu. Buat ketemu anak ibu satu-satunya. Bu, mungkin sebaiknya kita ngomong di tempat yang lebih tenang aja. Kasihan tuh Mbak Lila juga, kayaknya kaget banget, Bu. Diam kamu Ratna, ini urusan ibu sama anak kandung ibu, kamu gak usah ikut campur. Lila, ibu tahu nak, kamu pasti kaget kan, tapi tolong dengerin ibu sekali ini aja, ibu butuh kamu nak. Silakan keluar Bu, saya nggak punya urusan apa-apa sama orang asing. Mbak Dini, tolong antar tamu ini keluar ya dengan sopan. Nek, Lila mau cerita, hari ini ada perempuan datang ke butik. Dia itu ngaku-ngaku sebagai ibu kandung Lila. Nenek pernah bilang kalau ibu Lila kan udah meninggal. Lila bingung, Nek. Nenek minta maaf Lila, nenek bohong selama ini bukan karena nenek mau jahat, tapi karena nenek nggak mau kamu tumbuh dengan luka yang dalam karena ditinggal sama ibu kandungmu sendiri. Jadi ibu beneran masih hidup, Nek? Dia pergi kemana selama 25 tahun ini? Kenapa dia baru muncul sekarang? Ibu kamu pergi waktu kamu umur 3 tahun. Ayah kamu baru aja meninggal karena kecelakaan kerja. Dan dia nggak tahan hidup susah. Dia bilang mau cari kerja di luar negeri. Tapi setahun kemudian nenek dengar dia udah nikah lagi sama duda kaya yang ada di sana. Dan dia nggak pernah sama sekali balik, Nek, ataupun ngabarin ke nenek. Bahkan waktu Lila sakit panas tinggi sampai hampir mati waktu kelas SD itu ya. Dia di mana, Nek? Nenek sebenarnya pernah kirim surat. Nenek pernah nelpon ke nomor yang dia kasih. Tapi semuanya nggak pernah dibales. Nenek capek nak. Dan akhirnya nenek putusin buat bilang ke kamu kalau ibu kamu itu udah meninggal. Biar kamu nggak terus-terusan nungguin sesuatu yang nggak akan datang. Tapi sekarang dia datang, Nek, pas Lila udah punya butik, udah punya rumah, udah punya tabungan. Bukan pas Lila nangis di kamar nenek minta dibeliin sepatu sekolah.
Iya nak, nenek ngerti perasaan kamu ini. Cuma nenek itu mau pesen satu hal ya sama kamu. Buat hati-hati sama ibu kamu itu. Nenek kenal dia. Dari dulu dia paling pinter kalau soal mainin perasaan. Kamu jangan langsung percaya dan jangan pernah kasih dia akses ke harta kamu sebelum kamu yakin niatnya tulus. Aku gak bisa bayangin perasaan kamu sekarang sayang. Tapi apapun keputusan kamu, aku dukung penuh. Mau kamu terima dia atau usir dia jauh-jauh, aku berdiri di belakang kamu. Itu yang bikin aku bingung, Ren. Sebagian dari aku pengen meluk dia, nangis di pelukannya, nanya kenapa dia tega ninggalin aku waktu aku lagi butuh sama dia. Dan sebagian lain, Iya, dan sebagian lainnya aku pengen nampar dia sih, Ren. Aku pengen nanya kemana dia pas aku ulang tahun. Dan selama aku ulang tahun ini gak ada satupun yang nyanyiin lagu selamat ulang tahun ke aku. kamu yang harus mutusin sekarang sayang. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, orang yang menghilang 25 tahun terus tiba-tiba muncul pas kamu sudah sukses, itu bukan kebetulan. Maksud kamu dia datang karena uang? Bisa aja kan dia beneran nyesel, Ren. Bisa aja selama ini dia juga nyari aku tapi ya nggak ketemu. Kalau memang begitu, dia itu gak akan ngaku-ngaku di depan karyawan kamu sambil nyebut nama butik kamu dong. Dia itu bakal nemuin kamu empat mata, minta maaf dulu, terus baru pelan-pelan dikati. Cara dia masuk itu cara yang mau klaim, bukan minta maaf tuh. 3 hari kemudian di lobi butik Lila. Lila, ibu mohon dengerin ibu sekali ini aja ya. Ibu tahu ibu salah. Ibu udah ninggalin kamu waktu kamu masih kecil. Dan ibu gak punya alasan apapun yang bisa bener-bener nebus dosa ibu itu. Terus sekarang ibu mau apa, Bu? Mau Lila peluk dan pura-pura semuanya baik-baik aja. Terus kita jalan-jalan ke mall kayak keluarga normal. Enggak nak, ibu itu cuma mau kesempatan kedua. Suami ibu yang di Malaysia itu udah meninggal 2 tahun lalu. Semua hartanya diambil sama anak-anak tirinya. Ibu pulang ke Indonesia itu cuma bawa baju di koper sama anak tiri ibu yang satu-satunya mau ikut, yaitu Ratna. Jadi ibu balik ke sini karena ibu nggak punya tempat tinggal, bukan karena ibu kangen sama Lila. Dua-duanya nak, ibu kangen sama kamu dan ibu juga butuh. Ibu ini bukan minta banyak, cuma kasih ibu kamar di rumah kamu ya. Izinin ibu masak buat kamu, izinin ibu jadi ibu kamu lagi walaupun cuma sebentar. Mbak Lila, maafin kelancangan saya. Saya tahu saya bukan siapa-siapa di sini, tapi Bu Yanti emang lagi kesusahan banget, Mbak. Kalau Mbak nggak mau terima dia, saya yang bakal urus dia, entah gimana pun caranya, Mbak. Ya udah, Ibu boleh tinggal di rumah Lila yang lama ya, yang sekarang udah kosong. Alamatnya nanti Mbak Dini kasih, tapi ingat Bu, Lila kasih kesempatan, bukan ngasih hartanya. Ya ampun, terima kasih nak. Ibu janji gak akan ngecewain kamu. Ibu bakal jadi ibu yang baik mulai sekarang. Ibu bakal buktiin itu. 1 bulan berlalu. Ya iya dong Mbak Lastri, anak aku itu sekarang udah jadi bos butik. Omsetnya itu per bulan bisa ratusan juta. Dan dia itu masih sendiri, belum nikah. Jadi ya wajar dong kalau saya itu mulai atur-atur hartanya sekarang. Alah Yanti, anak kamu itu teh dibesarin sama ibu kamu yang keras. Dia teh nggak akan gampang atuh dibodoh-bodohin sama kamu. Mending kamu teh beneran tobat aja deh, jangan ulangin kesalahan yang sama. Halah, Mbak Yanti ini nggak ngerti ya apa yang aku rasain. Aku ini udah 25 tahun hidup susah di negeri orang. Sekarang itu waktunya aku menikmati hasil. Aku ini juga kan ibu kandungnya. Jadi secara hukum aku punya hak waris.
Lagian si Lila itu kan punya tunangan, namanya Reno, kayaknya orangnya berada juga. Dan aku tinggal main drama sedikit, nangis di depan dia sambil misu-misu kayak gitu. Pasti tok Bu, dia itu ngasih aku rumah atau mobil lah minimal. Loh Ratna, kamu dengar semuanya? Bu, aku nggak mau ikut campur, tapi Mbak Lila itu kan baik banget. Dia kasih ibu tempat tinggal, padahal dia bisa aja usir ibu. Kenapa ibu mesti ngerencanain hal kayak gini sih, Bu? Kamu itu anak tiri, kamu jangan sok ngajarin aku. Dengar ya, kalau kamu berani buka mulut ke Lila, aku bakal usir kamu balik ke kampung. Dan kamu tahu sendiri kan, di sana itu nggak ada yang mau nampung kamu. Iya Bu, aku nggak akan ngomong apa-apa deh. Halo, dengan butik Lila Anggraini, ini ibunya Lila ya yang ngomong. Walah, kerja sama. Ya udah, kirim aja proposalnya ke saya. Nanti saya yang sampaikan ke anak saya kalau saya udah setuju. Bu Yanti, maaf Bu sebelumnya, tapi ibu itu tidak punya wewenang untuk ngobrol soal kerjasama atas nama butik ini. Ibu bukanlah pemilik, bukan karyawan, dan bukan investor di sini. Kamu ini siapa ya? Berani-berani ngatur saya. Saya ini ibu kandungnya Lila. Butik ini ya separuhnya punya saya juga, ngerti nggak? Anak itu ya sah milik saya toh, dan harta anak saya juga harta orang tua. Tetapi itu tidak berlaku di sini, Bu. Ini bisnis, bukan urusan keluarga. Dan tolong ibu jangan duduk di kursi kasir karena banyak data sensitif di komputer itu. Loh, Bu, ibu ngapain di sini? Lila kan udah bilang, ibu istirahat aja di rumah, jangan ke butik. Lila kan udah kasih kiriman uang bulanan yang cukup lah buat kebutuhan ibu sehari-hari. Aduh Lila, cukup gimana? Ibu ini udah biasa hidup mewah loh di Malaysia dulu. Uang kiriman kamu yang 5 juta sebulan itu nggak cukup buat ibu. Sekali ke salon aja udah 2 juta loh sendirian. Ibu, 5 juta sebulan itu udah di atas UMR kota ini. Buat orang yang kerjanya cuma di rumah dan masak itu lebih dari cukup. Kalau ibu mau lebih, ibu harus kerja, jangan minta-minta terus. Anak durhaka kamu itu ya. Ibu kamu ini yang ngelahirin kamu dengan susah payah. Sekarang kamu hitung-hitungan sama ibu kamu soal uang. Awas aja ya, kamu itu ibu gak akan tinggal diam. Sore hari di rumah Nek Sari. Lila, sebelum saya itu buka pembicaraan, saya itu harus pastikan Nek Sari itu oke atau enggak. Kalau kita itu bicarakan ini sekarang, karena dokumen yang saya tunjukin ini sudah lama dipegang kantor saya. Buka aja Pak Hendra, Lila udah cukup besar buat tahu semua kebenarannya. Dan kebetulan situasi sekarang itu mengharuskan dia tahu. Ini surat wasiat ayah kandung kamu Lila, dibuat 3 bulan sebelum beliau itu meninggal karena kecelakaan kerja. Isinya seluruh tabungan dan juga tanah warisan dari kakek dari pihak ayah diwariskan ke kamu. Dengan syarat dipegang oleh Nek Sari sampai kamu berumur 25 tahun. Tunggu, jadi selama ini ada warisan dari ayah. Kenapa Lila baru tahu sekarang? Dan kenapa ibu nggak pernah disebut di surat warisan itu, Nek? Karena ayah kamu sebelum meninggal sudah curiga sama tanda-tanda ibumu yang mau pergi. Beliau sengaja bikin surat wasiat ini supaya istri yaitu Bu Yanti nggak punya hak apa-apa atas harta keluarga ayah. Ayahmu itu laki-laki yang sangat cerdas Lila. Dia bukan kaya, tapi dia tahu Yanti itu dari awal nggak bener-bener cinta sama dia. Dia itu cuma cinta sama status ekonominya yang ternyata di luar dugaan. Jadi sekarang ibu mau klaim apa Pak Hendra? Dia sempat nyebut-nyebut soal hak waris ibu kandung ke karyawan Lila loh Pak. Secara hukum, Bu Yanti itu nggak punya hak apa-apa atas warisan ayah kamu karena ada surat wasiat ini. Untuk harta yang kamu kumpulkan sendiri lewat butik itu mutlak milikmu, kecuali kamu rela kasih ke beliau. Lila nggak akan kasih sepeser pun yang sifatnya warisan keluarga ayah Pak. Tapi soal kebutuhan hidup ibu, Lila masih mau bantu asal ibu tahu diri.
Aduh, Nak Reno, tolongin ibu, Nak. Ibu cuma punya kamu sekarang yang bisa ibu mintain bantuan. Lila udah berubah jadi anak yang kejam sama ibu. Dia bahkan ngancam mau usir ibu dari rumah. Bu, saya itu hormati ibu sebagai ibu kandung calon istri saya. Tapi saya juga harus jujur, saya itu sudah mendengar semuanya. Dan banyak sekali tentang sikap ibu yang di butik dan juga di rumah. Itu semua fitnah, Nak. Mbak Dinda itu nggak suka sama ibu karena dia takut posisinya tuh kegeser. Dan Ratna, anak tiri ibu itu juga sering ngarang cerita biar dapet simpati orang. Bu, saya itu orang teknik. Saya itu nggak suka berasumsi, tapi saya juga nggak buta. Kalau ibu itu beneran tulus mau jadi ibu Lila, ibu itu nggak akan duduk di kursi kasir butiknya dan juga ngaku-ngaku jadi pemilik di depan klien. Ratna, kamu mau ngomong apa tadi di mobil? Sekarang udah ada ibu, ada Reno juga. Kamu ngomong aja langsung di depan semua orang biar nggak ada lagi yang main belakang. Mbak Lila, sebelum aku ngomong, aku minta maaf dulu ya sama ibu. Tapi aku nggak bisa lagi diam ngelihat Mbak Lila yang baik banget sama aku dan dibego-begoin terus sama ibu. Bu Yanti itu sebenarnya udah sering nelpon orang kampung, Mbak. Dia rencanain mau ngambil rumah Mbak Lila, terus mau jualin barang-barang butik diem-diem pas Mbak Lila keluar kota. Dia bahkan udah hubungin calo properti buat balik nama rumah ini ke nama dia, Mbak. Bohong ya, semua yang dia bilang itu bohong, Lila. Kamu jangan percaya sama anak tiri kurang ajar ini. Dia itu iri sama kamu, dia mau ngambil tempat ibu di hati kamu. Ibu yang bohong, Bu. Aku ini punya rekamannya, Bu. Aku rekam diam-diam waktu ibu itu nelpon sama Mbak Lastri dan calo properti itu. Kalau ya Mbak mau, saya bisa kirim sekarang kok, Mbak, ke handphone Mbak. Bu, Lila tanya sekali lagi, dan ini terakhir, apa yang ada di rekaman ini benar ibu yang ngomong? Aduh Lila, sayang, dengerin ibu dulu. Ibu itu lagi capek waktu itu, Nak, lagi banyak masalah. Makanya ibu ngomong gak karuan. Ibu itu gak bener-bener berniat ngelakuin semua itu. Jawab pertanyaan Lila, Bu, iya atau enggak? Iya, ibu salah, ibu hilap, ibu udah dibutakan sama gemerlap dunia. Tapi Lila, kamu itu kan anak ibu, kamu gak boleh tega sama ibu kamu sendiri. Ingat loh, surga itu di telapak kaki ibu. Iya, surga itu emang di telapak kaki ibu, tapi di telapak kaki ibu yang bener-bener jadi ibu. Ibu ngerti kan maksud itu? Bukan orang tua yang ninggalin anaknya di umur 3 tahun terus 25 tahun kemudian datang cuma buat ngerampok harta anaknya. Bu, saya itu rasa pembicaraan ini udah cukup ya. Besok pagi Pak Hendra akan datang dan kita akan selesaikan ini secara hukum. Bu Yanti tetap akan dapat bantuan bulanan dari Lila, tapi ibu gak akan tinggal di rumah lama Lila lagi. Bu Yanti, ini surat keterangan dari notaris yang menyatakan bahwa secara hukum harta yang dimiliki Lila Anggara ini, baik warisan dari ayah maupun hasil usaha pribadi, mutlak milik Lila sendiri. Saya ini tetap ibu kandungnya, Pak. Apapun surat itu nggak akan bisa ngubah kenyataan bahwa saya yang ngelahirin Lila ke dunia ini. Melahirkan adalah hak biologis dan itu memang tidak akan terbantahkan. Tapi hak waris itu hak hukum, Bu. Dan hukum di negara ini tidak otomatis ngasih hak waris ke ibu kandung yang sudah meninggalkan kewajibannya selama lebih dari 2 dekade. Yanti, denger nenek. Dulu waktu kamu pergi, nenek nggak ngutuk kamu. Nenek doain kamu selamat di rantau. Nenek harap kamu balik bawa kabar baik. Tapi yang kamu bawa pulang justru rencana ngerampok cucu nenek sendiri. Aduh Bu, iya Bu, aku tahu aku salah, tapi aku juga manusia toh. Aku juga butuh hidup layak di umur aku yang udah 60-an ini. Lila bakal tetap kasih ibu uang 2 juta sebulan, Bu. Itu udah lebih dari cukup lah buat sewa kamar kos sederhana dan makan 3 kali sehari. Tapi ibu nggak boleh muncul di butik Lila lagi. Dan rumah lama Lila yang sekarang ibu tempatin itu, Lila ambil balik ya. 2 juta itu nggak cukup toh buat hidup di kota, Nak. Ibu ini udah biasa.
Udah biasa apa, Bu? Ibu udah biasa hidup dari uang suami kedua ibu yang sekarang udah meninggal kan? Sekarang waktunya ibu belajar hidup dari uang ibu sendiri dong. Atau dari pemberian seikhlasnya dari orang-orang yang ibu tinggalin. Mbak Lila, kalau Mbak izinin, aku yang bakal rawat Bu Yanti, Mbak. Aku bisa cari kerja di sini dan kita cari kos berdua karena aku juga berhutang budi sih, Mbak, sama Bu Yanti karena dia dulu mau adopsi aku waktu ayah aku meninggal. Boleh, kalau kamu mau Ratna, ya aku bakal bantu cariin kerja yang layak. Tapi ingat ya Ratna, kamu jangan jadi tumbal sifat ibu kamu ini. Kalau dia mulai macam-macam lagi, kamu bisa hubungin aku langsung. Nek, makasih banyak ya. Kalau bukan karena nenek yang ngajarin Lila buat selalu kerja keras dan jangan mudah lulus sama bujukan manis, Lila pasti udah hancur waktu ibu datang dulu. Nenek cuma ngajarin yang nenek tahu, Nak. Sisanya kamu yang punya hati yang kuat dan otak yang dingin. Nenek bangga sama kamu.